Shalom, salam Tuhan, salam setong darah dengan Kristus Yesus ya. Salam buat semuanya, tetanku ya. Apa kabar? Puji Tuhan, pada siang hari ini kita sudah selesai ibadah dan kita berserta jemaat Tuhan sedang kerja bakti dan ya bertukang lah ya, bertukang teman-teman ya. Ini sudah ke bagian dapur ya, ke bagian dapur dan kamar mandi teman-teman, tetanku semuanya. Terima kasih. Nah, Anda lihat di atas ada tukangnya di atas, tukang blaster maksudnya. Salam Bapak Ferry, salam buat semuanya tetan ya. Puji Tuhan, tetanku mata sekalian kau yang sudah memberkati ya setiap pelayanan dia nama Durese teman-teman. Karena kebaikan Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita melanjutkan pekerjaan untuk pembangunan pastori gereja ya teman-teman ya. Pastori gereja Bapak Husor ya. Puji Tuhan ya. Pembangunan pastori gereja. Oke, tetanku ya, di sini kita sedang mempersiapkan dapur ya, dapur, dan dapur ini dipakai nanti untuk masak-masak acara. Pokoknya acara-acara di gereja kita masaknya di sini. Kan tidak boleh kan kita lalu masak-masaknya di dalam gereja kan? Terima kasih tetanku ya. Bantu tap layarnya dan posting ulang ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah. Ini teman-teman ya, ini di belakang kita ini ada kamar mandi ya. Kalau tetanku dulu sebelum ada kamar mandi, sebelum ada WC, kalau DM dan semua pelayanan di sini itu pelayanan yang datang ke gereja ini belum ada WC, bukan gereja ya, sebelum ada gereja dan belum adanya WC, kami itu dulunya pakai lubang tanah ya, lubang tanah. Lalu ya kita masuknya burung. Ya BAB-nya di situ ditutup lagi kayak seperti itu teman-teman. Karena itu saya yakin dan percaya ya, saya yakin dan percaya kita melayani Tuhan di sini pelan tapi pasti akan Tuhan berkati, Tuhan akan memperbaiki sedikit demi sedikit dan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan di tempat ini. Nah, ini adalah kamar mandi ya teman-teman ya. Di belakang Anda lihat di sini ada kamar mandi yang belum selesai juga ya. Bantu doa dan dukungan selalu ya teman-teman, tetanku semuanya. Iya Pak, betul Pak Manalu. Dulu sebelum ada WC ini ya teman-teman ya. WC saya bikin dua. Saya bikin dua WC-nya. Satu itu di bagian dalam di sini dan bagian luarnya ini kan bagian dalam. Ini dipakai untuk kami yang di sini yang pelayanan di bagian dalam. Tapi yang bagian luar tuh nanti sebelah sini sudah jadi, tinggal di keramik aja ya. Bantu doa dan masalah teman-teman ya. Bagi Anda yang terberkati, tolong bantu doakan selalu untuk menyelesaikan pembangunan ini ya teman-teman ya. Nah, kemarin karena masih dibutuhkan, karena di sini masih dibutuhkan pintu kemarin, jadi ini belum ditutup. Sekarang sudah ditutup. Nah, nanti biar ada pakai satu pintu aja di belakang di sini ya. Nah, puji Tuhan ya. Kita ini ya teman-teman, pelayanan, pembangunan semuanya itu secara mandiri. Saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan mencukupkan ya. Puji Tuhan. Nah, teman-teman. Jadi dulu yang WC mendadak ya, WC mendadak apa darurat ya. Dulu di sini, sekarang ditutup ya, ditutup. Dan ini sepitenya di mana? Sepitenya di sini. Sepitenya di sini. Penguapannya di mana Pak? Oh sudah dibuat. Udah dibuat anunya, uapnya. Oh, oke. Tak leduk. Salam ya, biar nggak meleduk jadi harus ada yang namanya uap dari WC-nya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ini WC-nya ukurannya berapa? Ukurannya 2x2 ya Bapak Ibu ya. Nah, 2x2 lumayan besar ya Bapak Ibu ya, bisa cuci baju, cuci piring, cuci dosa ya bisa.
Cuci dosa-dosa bisakah? Oh, bisa dengan bertobat. Gitu, Bapak Ibu ya. Ya kan betul Pak, itu tuh ya. Jadi ya seperti ini Bapak Ibu ya, pelayanan DM di kampung ya teman-teman ya, di kampung. Puji Tuhan Bapak Muhtar ya, bantu bantu doa dan dukungan selalu ya teman-teman ya. Nah, ini Emily ini haters yang sangat setia. Emily ini haters yang sangat setia dan suka spam ya. Emily no spam ya. Oke. Jangan spam di sini, tapi tap-tap layar aja ya. Masih butuh tukang kah Bu Pen? Oh, masih belum Pak. Nanti kalau terlalu banyak tukang nanti gimana mau bayarnya? Ya. Ini kalau kita mau bilang kita butuh tukang ya butuh tukang, tapi ya gimana dengan bayar tukangnya? Kita kan membayar tukang itu nggak pakai doa, tapi pakai apa? Pakai kita bertobat pada Tuhan dan Tuhan Yesus akan bantu kita, ya. Bukan hanya berdoa aja, tapi kita tidak bertobat, mana nanti Tuhan mau bantu kita, ya. Tobat dulu. Kalau untuk saat ini belum ya Pak ya, karena kalau bayar tukang sekarang nanti nggak bisa beli ini, nggak bisa membeli materialnya. Jadi apa aja yang bisa kerjakan dulu, nanti kalau ada tukang baru bayar tukang lagi kayak gitu ya. Pokoknya gimana caranya biar kita memanage yang ada itu biar tetap berlanjut, pelan tapi pasti. Amin teman-teman. Jadi pelayanan Diana Moderasi ini pelayanan mandiri, pelan tapi pasti gitu ya. Jadi bilang, Ibu Diana kenapa kok udah selesai pastori gerejanya, bangun gerejanya kenapa nggak selesai? Ya karena kita ini ya diberkati oleh Tuhan itu dengan hikmat ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita ini kesabaran, kesetiaan, ya, mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan proposal atau apa donatur yang di jalanan-jalanan itu loh ya kan. Jadi di sini ya kita mengandalkan Tuhan Yesus 100% ya. Mengandalkan 100% ya teman-teman. Iya Pak Alparis, betul, kita di sini mengandalkan Tuhan Yesus Pak. Tidak mengandalkan proposal, apalagi yang di jalanan yang seperti Pak Alparis lakukan itu ya. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya memang seperti inilah kami pelayanan di kampung Pak Ibu ya. Ya Pak Alparis ya. Pak Alparis bilang Allah nggak selesai katanya. Nggak apa-apa Pak Alparis ya. Saya membangun pastori gereja ini nggak selesai, tetapi ada orang lain yang mencibir Bapak nggak selesai. Nanti kalau cuma selesai Bapak bilang, oh iya Diana Moderasi ini ada yang membayar, ada yang menggaji, ada yang begini, semuanya serba salah. Pelan disalahkan, cepat apalagi, betul nggak Bapak Ibu? Karena menjadi seorang lahir baru itu memang serba salah, ya. Menjadi seorang lahir baru itu serba salah. Salam Bapak Rudianto, salam Saudara Deper Sahas, ya selamat hari Minggu. Amin apa Ibu? Nah, menjadi seorang lahir baru itu serba salah, ya. Coba kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus. Coba kalau kita menjual Tuhan Yesus, meninggalkan iman kita, kita pasti dipuji-puji, dibangga-banggain, ya kan? Nah, iya. Tapi kalau kita menjadi seorang lahir baru, pasti dibenci, dihina, difitnah. Apa yang kita kerjakan selalu salah, ya? Iya, makasih Bapak RR81. Shalom, shalom ya. Nah, ini teman-teman kita lagi melester. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang membuat batako ini pun juga adik saya, ya. Ini adik saya yang membuat batako, namanya itu Dona. Nah, jadi teman-teman, batako ini pun dari berkat-berkat Tuhan itu kita mencetak batako sendiri. Kenapa kita mencetak batako sendiri? Karena dengan membuat batako sendiri, pemakaiannya itu lebih kuat batakonya karena banyak semennya, kayak begitu ya. Lagi membuat pastori gereja Pak. Ini sekarang kita di bagian dapur ya Bapak Ibu ya. Di bagian dapur.
Nah, itu gereja apa? Kok ditanya gereja apa tuh Pak? Ya, jangan Bapak sibuk tanya itu gereja apa. Gereja itu buat apa? Gitu kan? Pastori gereja itu buat apa? Ya. Kesaksian. Oke. Bapak Canggih 94. Kesaksian kami sebagai orang lahir baru dari Madura, Kabupaten Sampang ya. Anda bisa membuka di YouTube namanya Diana Madurese. Nah, di situ Bapak akan melihat pelayanan-pelayanan saya secara mandiri ya. Seperti kesaksian saya bagaimana saya diselamatkan oleh Tuhan, anak saya, adik saya, dan dalam tanda kutip beberapa orang Madura yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk juga ada orang Jawa juga ada teman-teman, ada juga yang orang ya orang Sulawesi gitu ya. Anda lihat aja dulu ya, karena saya tidak mau yang namanya bercerita, tapi Anda lihat di situ kesaksian kami sebagai misioner militer ya. Oke. Jadi buat saya melayani Tuhan itu bukanlah kita gebukin orang yang belum percaya, dimaki-maki, dihina, tetapi melayani Tuhan sebagai seorang Diana Madurese ya, seorang militan, misionaris ya. Saya itu pelan-pelan tapi pasti. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu ya, bahwa pelayanan saya itu mandiri ya. Salam Bapak gini, pelayanan saya mandiri, jadi tanpa adanya donatur. Kalaupun sampai saat ini kami bisa melakukan pelayanan secara mandiri, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan menyerah, katanya Pak D. Jangan menyerah, tidak akan pernah menyerah. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ini ya ada juga jemaat Dayak Iban. Di sini ada orang Dayak belum? Ayo, yang orang Dayak lambaikan tangannya. Iya, betul Pak Sumitro, atas nama saya Pak. Kenapa saya bilang Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin memberkati pembangunan pastori gereja ini, bisa Anda lihat deskripsi ya. Di situ ada namanya Lulu Lismardiana Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau pembangunan gereja ataupun pastori itu namanya pakai nama saya Lulu Ismardiana. Kalau pembangunan asrama Yayasan Kasih Terang Madurese itu ada nama yayasannya ya. Kenapa pakai nama saya Bapak Ibu? Karena yang bertanggung jawab untuk mengambil semua dana atau bahan-bahan material di toko material itu adalah saya jaminannya. Jadi apabila ada berkat Tuhan ya yang masuk, saya yang membayar. Kalau saya nggak bayar, saya yang dikejar. Gitu ya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bu, saya lagi pelayanan di luar nih, ya kan? Misalnya nih Bapak Ibu ya, saya pelayanan di luar kota, di luar pulau ya kan, di luar alam ya kan. Lalu telepon, Bu, saya mau membeli atau ada orang yang nagih nih, uangnya semen misalnya kan gitu kan. Iya, atau ada yang nagih bahan untuk pasir dan lain sebagainya gitu. Saya di luar kota tuh bisa TF langsung transfer ke toko gitu kan. Membeli apa itu langsung ditransfer. Tapi kalau pakai yayasan ya, nanti harus ada 2 orang Bapak Ibu ya. Ada ketuanya dan juga sekretaris yang mengambil, kan ribet jadinya Bapak Ibu ya. Jadi yang percaya aja ya. Yang tidak percaya nggak usah membantu kami ya. Karena saya ini bukan hanya membangun gereja ya, bukan hanya membangun gereja, tapi saya misionaris. Tahu kan Bapak Ibu misionaris? Nah, pekerjaan saya itu bukan hanya di gereja, membangun pastori gereja ya. Saya juga militan di sini ya. Tahu kan Bapak Ibu ya? Nah, amin. Terima kasih Pak Sumitro. Yang pasti setiap berkat yang ada itu ada wujudnya. Gak mungkin dong saya mau jahat mengambil keuntungan di sini lah. Sedangkan saya itu pelayanan di tengah-tengahnya orang Dayak Bapak Ibu. Betul kan kaitannya? Betul. Gak mungkin. Dan di sini jemaat tidak pernah saya pungut sumbangan. Nah, tanya. Itu betul ya Pak Tania? Betul. Tidak pernah saya minta sumbangan sama jemaat. Betul Pak Ketua? Betul sekali. Betul sekali.
Daya apa, Pak? Daya Ahe, guys. Daya Ahe ini. Jangan macam-macam sama orang Daya Ahe, guys. Daya Ahe ini di atas ini Daya Iban. Jadi jangan macam-macam kalau di sini ya. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang percaya-percaya aja, yang terjamah hatinya untuk membantu pembangunan pastori gereja dan pelayanan Diana Madurese. Bagi yang percaya saja, yang tidak percaya nggak usah, biar nggak kepanjang-panjang cerita, gitu ya Pak Bu ya. Amin. Iya, damai. Iya. Intinya begini Bapak Ibu ya. Mau suku apapun, kalau sudah pertobatan itu ada, ya, pasti akan ada kedamaian sejahtera. Amin. Kalau orang percaya, mau suku apapun, mau orang Madura di tengah orang Dayak di tengah orang Madura, mau di tengah orang Bugis, mau suku suku Batak, mau di mana aja. Kalau sudah bertobat, sudah tahu firman Tuhan, itu ada kedamaian. Yang tidak ada kedamaian itu orang yang tidak tahu firman, tidak ada pertobatan. Mau agamamu apa, ya? Kalau pertobatan itu nggak ada, Anda itu akan hanya diselimuti oleh kebencian, mabuk agamamu yang rasa yang paling benar. Enggak. Kalau saya di sini Bapak Ibu ya, sebagai saya seorang Madura asli di sini dan saya pelayanan ya di tengah-tengah orang Dayak. Ya, saya bilang orang Dayak sub-sukunya banyak. Ya, sub-sukunya banyak. Ada yang Bidayu, ada yang Ahe, ada yang Iban, ya. Pokoknya banyak Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada pertobatan di situ, meskipun pendetanya orang Madura, jemaatnya cinta dong, ya kan? Oh, bangga kalau punya pendetanya orang Madura, ya. Amin. Katanya Pak Ritonga ini ya, tak sematkan Bapak Ibu ya. Katanya Pak Ritonga, ujung-ujungnya donasi. Nggak apa-apa Pak. Lawang saya nggak minta ke Bapak pakai gayung ya. Pak Ritonga ya, ujung-ujungnya donasi. Kita anak Tuhan Pak, nggak usah pakai gayung, nggak usah pakai kardus semi Pak. Bapak yakin dan percaya loh ya. Saya yakin dan percaya, iman saya nih Pak pasti selesai nih Pak, tanpa pakai halo-halo, tanpa pakai kardus semi ya, tanpa jaring ikan ya. Saya yakin dan percaya ya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Amin. Dan Anda lihat sendiri, Anda dengar sendiri bahwa jemaat Tuhan tidak pernah saya mintai sumbangan dari pembangunan gereja Bapak Ibu ya. Dari pembangunan gereja saya tidak pernah minta sumbangan. Tidak. Karena saya tahu ya, jemaat di sini ini meskipun di desa kita nggak pakai dolar Bapak Ibu ya, yang pasti di sini juga butuh makan, butuh belanja ya. Di sini ini nggak ada yang kerja jadi manajer, nggak ada yang kerja di kantor. Bahkan di sini rata-rata Bapak Ibu ya, rata-rata di sini malah lulusan SD SMP. Pak Tania lulusan apa Pak? SD. Aduh, lulusan SD lagi yang di atas. Jadi dibilang begini Pak, enak ya katanya, jemaatnya manajer. Wah, haleluya, manajer di rumahnya sendiri. Itu ya kan. Saking di sininya pelosok, di kampung, di desa Bapak Ibu ya, akses sekolah SMP aja jauh dari kampung ini, harus keluar kampung ya. Amin. Makanya di sini nih banyak yang namanya orang-orang yang seusia kami ini tidak sekolah. Yang kita samakan apa? Imannya Bapak Ibu ya, imannya. Saya bilang dengan jemaat Tuhan, jangan Anda merasa bahwa Anda merasa, aduh Bu, saya ini nggak sarjana, lalu nggak usah ajak kita ke gereja. Ingat, Tuhan nggak butuh yang namanya apa? Tuhan nggak butuh ijazahmu gitu. Tapi kalau namanya pelayan Tuhan, ya harus punya ijazah, ya. Saya bilang jangan, Bu, katanya kalau kita nggak butuh ijazah. Nah, jemaat saya katakan. Sedangkan kita sebagai hamba Tuhan, gembalanya harus sarjana. Karena kenapa? Lagi mana kita melayani Tuhan? Jemaatnya itu lebih pinter, ya kan? Terus
secara titel di kampung, ya kan? Misalnya, masa iya saya nggak lulusan S1, S2, ya kan? Masa kita mau kalah dengan jemaatnya? Nanti lebih pintar jemaatnya gimana? Ya kan? Jadi yang namanya kalau kita jadi gembala, pendidikan itu penting, Bapak Ibu. Penting. Tetapi yang lebih penting lagi, bertobat dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena banyak juga hamba Tuhan yang titelnya sudah S2, S3, S-tuntung, banyak, ya kan? Tapi melayani Tuhan itu masih perhitungan, tidak setia, masih lebih apa? Egonya, emosinya, nah gitu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, Diana Madrese meskipun biasa-biasa aja, ya. Anda lihat sendiri di TikTok aja, ya di TikTok aja Bapak Ibu ya, banyak yang menghujat. Apakah Anda menghina saya sehingga saya itu jatuh tergeletak? Tidak, ya. Karena kenapa? Saya kena percaya. Setiap orang yang menghina, kutukan-kutukan itu akan Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Tuhan akan berubah menjadi berkat. Nah, semakin saya dihina, ya, apakah saya membalas hinaan Anda? Tidak. Ya, karena saya punya iman, saya punya Tuhan yang besar. Ya, imanku lebih besar daripada penghinaanmu, fitnahanmu. Jadi saya kena percaya, Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Beda kalau orang belum percaya, ya, yang namanya kayak gini ini Bapak Ibu, dibilangnya kutukan itu adalah aib, ya. Aib itu harus ditutupi. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita sudah bertobat, aib itu adalah kesaksian bagi saya dan Anda, sehingga bisa memberkati orang banyak. Amin. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kalau orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, aibmu itu adalah apa? Sesuatu hal yang memalukan. Hei, kamu tahu nggak, Diana? Diana, kamu itu membuat malu orang Madura. Saya mungkin malu orang Madura apa, Bapak? Ada yang komen, kamu itu bikin malu orang Madura. Saya bikin malu orang Madura apa? Apakah karena iman saya? Bukankah di Indonesia, ya, kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama apapun? Terus saya, ya, dari Islam masuk Kristen, apakah saya menjadi orang yang nggak benar? Ya? Justru setelah saya menjadi orang Kristen, saya bertobat, ya, saya lebih tahu saat ini bahwa kita ini hidup harus jadi berkat orang banyak, bukan seiman, tapi berkat orang banyak. Haleluya, ya. Anda bilang, oh, Diana Madrese menjadi Kristen setelah di Kalimantan karena takut sama orang Dayak. Nggak takut saya, ngapain? Orang Dayak itu lebih baik kok, baik-baik mereka. Ngapain ditakuti? Orang Dayak makan nasi. Ya Pak Ameng. Orang Dayak makan nasi baik-baik. Bahkan di sini kenapa banyak orang yang bilang Diana Madrese semakin hari semakin gemuk, makin gemoy. Ya karena di sini itu orangnya baik. Apalagi musim gawai saat ini kayak gini nih, musim gawai. Orang Dayak itu paling seneng didatangin tamu. Menghargai tamu itu luar biasa. Jadi buat saya Bapak Ibu, ya, saya tidak pernah mempermalukan orang Madura karena saya jadi Kristen. Ya. Karena sejak saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak jahat dengan orang, saya tidak julid, saya nggak jual diri, saya tidak suka memfitnah orang lain, saya nggak suka, kalau dulu ya, dengar omongan dari orang lain, ya, mencaci maki saya, langsung saya jotos. Sekarang tidak, saya malah balik memberkati. Saya mendoakan Anda yang Anda sudah mengutuk saya. Itulah, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kami Bapak Ibu, ya, sebagai orang Kristen di Bible, ya, di Bible kita diajari mengasihi. Yang memusuhi kita loh kita doakan, Tuhan suruh doakan. Meskipun kita dijahatin loh, Tuhan mengatakan apa? Ampuni. Kita
Sebagai orang Kristen, saya loh bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saya yang dulu gitu. Saya bisa mengampuni sejak tahu apa? Tahu Bible. Bukan hanya baca, sejak saya memahami. Saya memahami. Oh, ternyata di Alkitab ini saya diajarkan untuk mengampuni orang lain. Karena untuk kita diberkati oleh Tuhan, untuk kita diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Beda. Kalau di sana, ya orang sebelum saya bertobat, sebelum saya menjadi orang seperti sekarang, lu jual gue beli. Ya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya Bapak Ibu. Bedanya sejak saya menjadi orang Kristen, saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan memperbaiki diri saya. Dari sekian banyak dosa-dosa saya bilang saya ini sedang memperbaiki diri. Ya, saya sedang memperbaiki diri dan menjadi seorang gembala. Apalagi saya orang Madura, di tengah-tengah orang Dayak, semuanya ini mayoritas orang Dayak. Kali pelosok ya, di pelosok-pelosok desa ini yang banyak itu orang Dayak semua rata-rata itu. Meskipun ada orang Batak, ada orang Jawa, ya itu beliau karena sudah menikah. Tapi puji Tuhan, sekitar kurang lebih 95% di sini masih Dayak. Seperti itu. Apakah orang Dayak itu jahat? Tidak. Di mana ada Tuhan Yesus di situ, ya, di mana ada pertobatan di situ. Mau suku apapun yang percaya kepada Kristus Tuhan, ya, pasti akan ada kedamaian, kebaikan, damai sejahtera. Itu. Nah, beda kalau kita ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu. Mun orang kafir itu katanya dapat pahala. Nah, kan? Kalau kita enggak. Karena saya mengajarkan para jemaat. Nih ada jemaat saya beliau itu sambil ngerjain nih ya. Sambil dengerin saya ngomong juga. Ya, mereka sambil dengerin. Jadi kalau saya salah ya pasti ditegur. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di sini ya selalu berusaha belajar perbaiki diri. Bukan hanya jemaat, saya pun juga belajar. Saya juga belajar. Jangan karena Anda bilang bahwa oh Ibu Diana nggak usah belajar karena sudah sarjana teologi kependetaan. Tidak, saya bilang Tuhan tidak memandang apa saya katakan tadi titelmu, tapi Tuhan pandang hatimu. Karena berhubung saya sebagai pelayan Tuhan dan di organisasi kita memang diharuskan, diwajibkan kita harus selesai sekolah teologinya. Nah Bapak Ibu, bedanya lagi saya memilih sebagai seorang gembala menjadi seorang pendeta di tempat ini, ya, sekaligus saya sebagai misionaris. Tahu misionaris? Buka di Google, ya. Amin. Melayani secara pelan-pelan dan RHS, gitu. Ya. Yang pasti Bapak Ibu, oh Bapak Ibu Diana kok pakai kerudung? Pertanyaannya sudah basi. Ya, pertanyaan Anda itu basi. Tuh saya dibiar marah tuh Pak. Yang bapak-bapak ibu di YouTube, Anda tahu nggak? Saya dimaki-maki itu juga di tok nih ya. Kenapa pakai kerudung? Katanya Kristen. Ibu Anjani, siapa Anda? Siapa Anda, Bu? Menyuruh saya membuka hijab. Bunda Maria aja pakai hijab, ya. Suster pakai hijab. Kok Anda nggak pakai hijab, Bu? Ibu Anjani Anissa, Anda kok nggak pakai hijab? Apakah Anda lupa kewajibannya Anda apa? Dan itu bedanya Bu Anjani, kalau kita ini ngomongnya apa,
Kita ngomongnya harus yang baik-baik, Bu. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Ya. Kita ini nggak boleh menghakimi, Bu. Ya. Saya mengajarkan jemaat Tuhan, meskipun ada orang yang tidak baik dengan kita, jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi. Ini Bapak Ibu lucu. Hai ya Bu, kasihan banget. Orang yang mabuk agama itu memang kasihan Bapak Ibu ya. Beda dengan kita yang sudah percaya pada Kristus Yesus, bahwa Tuhan itu melihat hati, pertobatan kita, bukan baju. Ya. Seperti apapun Anda menutupi dirimu, Tuhan tahu hatimu dan kelakuanmu. Amin. Anda tutupi aja Bapak Ibu. Ya. Bukan saya berbicara nama merek ya. Mohon maaf. Seperti apapun Anda menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu apa yang di pikiranmu, di hatimu, dan kelakuanmu. Jadi hati-hati. Tuhan itu Maha tahu. Ya. Amin. Nah, karena itu orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus Yesus, jadikanlah setiap akal pikiranmu dan hatimu, perbuatanmu, tingkah lakumu apa? Harus mencerminkan kasih Kristus. Kasih Kristus apa? Mengasihi. Karena satu hal yang paling berat menjadi orang Kristen adalah harus bisa mengasihi. Kasih. Ya. Kasih itu yang harus Anda lakukan dan yang paling berat. Ya. Amin. Shalom, shalom Bapak user. Ya. Mau tuh tetap layannya Bapak Ibu. Aduh, saya sudah mau kena tembak. Der. Ada yang marah dengan ucapan saya. Apakah ada yang salah ucapan saya? Aduh, dibilang katanya ujung-ujungnya minta donasi daripada saya ujung-ujungnya minta selongkongon, ya kan? Kalau saya sih nggak, pertobatan saya ini untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang Kristen tuh kaya-kaya. Amin. Aduh, ibu, urusin aja ibu, kepala ibu aja ya, urusin ya, jangan kepala orang yang diurusin. Bagian atas dulu ya ini ya Pak ya. Di sini. Sini, bagian. Itulah maksud saya kan, kalau udah bagian atas ini selesai kan tinggal dibuka kayu-kayunya. Ya, doakan Bapak Ibu ya, teman-teman tretanku semuanya. Kiranya nanti bisa sampai selesai. Semaksimal mungkin yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, biarin aja Bapak Ibu. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat dan dia katakan, ya. Apa yang dia ketikkan itu dia tidak tahu. Ya, nggak masalah. Mulai malu. Saya malu apa? Mulai malu. Saya nggak malu menjadi orang Kristen, nggak malu. Saya malu kalau saya menjual Tuhan, ya, menjual agama, lalu saya pura-pura baik, tapi saya tidak jadi orang yang baik. Terus saya itu hahaha sama orang-orang banyak, ya kan? Kan banyak kayak gitu orang ya. Oh ya, aku bertobat, aku sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya aja ditinggalkan, apalagi harga dirimu. Nah ya. Harga dirimu ya ditinggalkan, mau Tuhan Yesus saja menciptakan dirimu aja Anda tinggalkan kok. Haleluya. Amin, amin Pak, semoga cepat selesai. Amin, Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya. Sudah pergi ke tanah suci, pernah. Di mana? Israel. Udah ke Israel guys. Nah, orang Madura itu kalau udah sekali bertobat itu teman-teman nggak kaleng-kaleng, langsung pergi ke Israel. Ya. Amin.
Oh, bukan sombongnya katanya. Sombongnya enggak. Saya enggak sombong, saya bangga. Saya bangga, ya. Saya bangga. Dan saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan di tempat ini, di room ini, di Komal ini, mau di YouTube, mau di TikTok, Tuhan berkati sehingga bisa sampai ke Yerusalem, bisa sampai ke Israel. Amin. Ayo, yakin dan percaya. Ya, aku bisa. Amin. Ya, aku bisa. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku hebat. Hanya Tuhan Yesus yang hebat. Karena kenapa? Dulu sebelum saya bertobat, ya, saya masih di agama yang dulu, ya, kepercayaan yang dulu. Saya sakit nggak sembuh-sembuh. Lah, terus saya panggil sekarang Tuhan Yesus. Apapun yang saya minta, selalu Tuhan Yesus kasih. Waktu pelayanan di sini, saya minta sama Tuhan Yesus itu tanah untuk bangun gereja. Tuhan Yesus berkati. Sudah ada tanah, saya bilang apa? Tuhan Yesus, saya jauh-jauh dari Madura, Tuhan Yesus bawa ke kampung ini. Saya pengen punya gereja. Kasihan jemaat Tuhan. Masa iya Tuhan Yesus sembahyangnya di hutan, di kebun karet. Tuhan Yesus kasih. Ya. Terus saat ini saya bilang Tuhan Yesus, kalau kita bertumbuhnya jemaat, semakin banyaknya jemaat Tuhan, ya, kalau ada acara kita buat tenda Tuhan. Saya pengen dan saya rindu pengen punya pastori gereja agar bisa menampung para hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di tempat lain ataupun di tempat ini, biar ada tempat istirahat. Ya, saya minta kepada Tuhan Yesus dikasih, tapi Tuhan bilang apa? Sabar. Orang yang setia dengan prosesnya Tuhan, ingat Bapak Ibu, kita harus setia dengan prosesnya Tuhan. Amin. Orang yang setia dengan prosesnya Tuhan tanpa meninggalkan Tuhan Yesus, itulah orang yang kuat, orang yang diberkati oleh Tuhan. Ibu mimpi menyelesaikan pastori itu. Saya nggak mimpi, Pak. Ya, Ibu. Mohon maaf, Bu. Saya tidak sampai uus untuk saya membangun gereja dan pastori gereja. Karena membangun gereja dan pastori gereja itu udah otoritas dan mau-maunya Tuhan. Bukan milik saya, milik Tuhan. Amin. Kok sampai mau uus katanya? Allah paling bangun gereja gara-gara uus. Haleluya Tuhan Yesus. Mereka sungguh baik dengan saya. Sungguh baik dalam hal menghujat, sungguh luar biasa. Yang mau Anda mikir, ya kan? Tuh, membangun gereja kok gara-gara terong, kok bisa? Itulah Bapak Ibu ya, luar biasanya orang kalau tidak diberikan hikmat, didikan, kepintaran dari Tuhan Yesus. Nah, tipingannya goblok, ya kan? Tipingannya itu goblok, tidak jadi berkat gitu loh. Anda pikir nggak? Gereja itu milik siapa? Milik Tuhan. Pastori gereja yang saya bangun ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya menyelamatkan jiwa. Pekerjaan saya ini menyampaikan kabar baik, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Ngapain lah mau saya ngurusin terong kayak orang-orang? Ngapain saya uus? Tahu nggak? Tanpa saya melakukan hal dosa, tanpa saya membuat diri saya melakukan hal seperti itu, Tuhan selesaikan kok. Lalu ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Dan saya bilang dengan anak saya, Mama mati pun, ini jangan kau bawa, karena ini untuk Tuhan, ini rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya, saya kasih tahu, seorang gembala apalagi lahir baru atau murtadin bahasa kerennya ya, dari Madura, Bapak Ibu, ini mohon maaf bukan sombong, saya bangga menjadi orang Madura yang percaya pada Tuhan Yesus. Saya bangga. Bukan saya sombong, bedakan ya dengan orang bangga dan sombong. Saya bangga.
menjadi anak Tuhan, menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta yang bisa membawa anak-anak saya, bahkan orang banyak, menjadi barokahnya orang banyak. Tanpa saya melihat agama, saya bangga, bukan sombong, bangga. Karena ajaran Kristus Yesus damai dan sejahtera. Ya. Saya tidak menghujat apabila ada orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus. Malah saya berdoa, saya topang tangan agar orang itu cepat bertobat. Saya nggak menghakimi kau murtad ya, kata siapa? Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu juga orang murtad, Bu. Di Alkitab tuh murtad dia. Tapi apakah saya menghujat dia? Kau berdosa loh, kau masuk neraka loh, kamu akan jadi bahan bakarnya di neraka loh. Kita orang Kristen beda, Bu. Ya Pak ya, Bapak Ibu beda. Kita orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk menghujat. Kita tidak pernah yang namanya mengutuk, tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan orang yang membangun tempat ibadahnya si A itu enggak, tapi Anda ya banyak itu di situ. Kasihan ya, untuk bangun gereja Anda uus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati Anda ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati Anda loh. Tapi kalau nanti gereja banyak saya bangun ya. Anda jangan kaget ya. Kok bisa anaknya Tuhan Yesus diberkati seperti ini? Karena kita anak raja Bapak Ibu, bukan pengemis. Kita anak raja. Uus itu apa? Tadi dibilang apa? Ujung-ujung selengkongan. Dipikirnya saya bangun gereja kayak Uus. Ngapain? Lah ini rumah Tuhan kok. Masa kita membangun dari hal kenajisan? Hanya orang yang on membangun rumah Tuhan dari hal kenajisan itu loh. Kok sampai bisa ngerti kayak gitu? Segitu mereka dudulnya. Anda boleh benci dengan saya karena saya menjadi seorang pemurtaden ya. Anda boleh mau benci saya. Tapi ingat, saya punya Tuhan Yesus yang membela saya. Saya memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Iya, yang di atas ketawa tapi ditahan. Dia suka ketawa Pak. Dia jemaat yang selalu ketawa meskipun pendetanya dihujat. Oh, jemaat ini selalu ketawa. Kok bisa ya Bu ya? Kok bisa ya? Kok ada orang yang dari sono kok sedudul gitu loh. Kok bisa ya Bu ya? Ya seperti itu memang. Kadang kalau kita tidak berpikir ya, kok bisa menjadi seorang muhtadin, terus orang dari Madura, kok di tengah-tengah kampung orang Dayak, kok bisa membangun gereja, kok bisa jemaatnya orang Dayak semua, kok bisa akur semua, kok malah nurut semua. Ini saya tinggal bilang, Pak, tolongin nanti saya pelayanan di sini. Yuk kita gabung yuk, sama-sama kita berangkat. Oke. Misalnya, Bapak Ibu nanti kita yuk ngumpul di sini yuk, kita ada kerja bakti yuk, ayo. Itu karena orang yang percaya pada Kristus Yesus, dia diberikan hikmah, didikan, kepintaran yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari pengajar. Ingat, kadang-kadang kalau kita percaya sama seorang pengajar bisa kurang ajar. Ya. Tapi kalau kita diberkati hikmah, didikan yang berasal dari Tuhan Yesus, kita akan jadi pinter. Itu bedanya. Orang yang diberkati hikmat didikan yang berasal dari Tuhan Yesus itu beda dengan kita diberkati pengajaran dari pengajar. Karena banyak pengajar yang kurang ajar. Paham Bapak Ibu? Paham sampai di sini? Paham? Haleluya. Makanya orang Kristen itu, jemaat-jemaat yang saya layani, selalu saya bilang, Bapak Ibu berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita diberikan hikmat didikan kepintaran berasal dari pengajar itu juga bisa kurang ajar, dan Anda jadi korban kurang ajar.
tidak terima, berarti dialah kadrun. Gitu aja Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan Anda mengandalkan pengajar, tapi andalkanlah Tuhan. Kok ketawa tuh dia tuh. Betul, ketik betul Bapak Ibu. 1, 2, 3 ketik betul.